warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi. Pagi Bu Guru. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Ada sarapan? Belum Bu. Nanti sarapannya pas istirahat ya. Sekarang ditahan sedikit gitu ya. Padahal sarapan itu penting loh, agar bisa kita itu bisa semangat dalam menerima pembelajaran pagi ini, gitu ya. Ya Bu. Untuk agar pembelajaran ini bisa barokah dan bermanfaat, lebih dahulu kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Rina April, kok usuk mawon, ayo pimpin doa dulu. Rina April. Oke teman-teman, silakan berdoa dulu ya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekaya ada apa ini, Rina? Saya presensi dulu ya. Ya Bu. Alif ada? Enggak ada Bu. Mana? Tadi izin katanya Bu. Izin. Telat Bu. Kamar mandi kayaknya Bu. Iya. Izin ke Izin atau belakang kamar dulu. mandi ini? Oh, izin Belakang kamar tadi mandi. Bu. Oh ya. Rina Aprilia ada deh ya. Yang tadi mimpin Rina Widya Stuti. Hadir Bu. Litya. Hadir Bu. Suparmi. Hadir Bu. Siti Muslihati. Hadir Bu. Wulandari. Siap, hadir. Oh, ya. Gus, semangat. Wahyuning. Hadir Bu. Woro. Hadir Bu. Yanuar. Hadir Bu. Semua ya. Ya, baiklah. Pada pagi ini Ibu bawa sesuatu. Ya. Ada yang tahu ini apa? Apa itu Bu? Itu apa Bu? Ikannya Bu ya? Ini Ikan. Gelas itu Bu. gelas Ada ada apanya ini? tanamannya. Ada airnya, Bu. tanamannya. Ada air, ada tanaman Bu. Nah, di sini ada air, ada tanaman, ada batunya juga ya, ini batu. Oh iya. Ini Ada ikannya ini- enggak Bu? apa? Kelihatan. Ikan. Ikannya ada ini satu ikan cupang. Oh iya iya. Aduh bagus Kelihatan banget. Bu. Oh, enggak kelihatan ya? Oke. Ini Oh, bergerak-gerak nggih. loh. Oh, Kelihatan bergerak-gerak. ya. Oh, ya. Oh. Nah, Oh. ini apakah semua yang ada di sini itu semuanya makhluk hidup? Oh, enggak Bu. Itu apa Bu? Tidak itu Bu. Bukan Batu bukan makhluk Ada hidup. batunya. Tidak makhluk hidup. Yang makhluk hidup yang apa? Itu ikan Bu. Sama tanaman. Ada tanaman ya. Ah. Kok bisa disebut dengan makhluk hidup? Kenapa? Bisa bergerak Bu. Bisa Bergerak. bergerak. Kalau batu Tidak bisa Bisa bergerak. berarti tidak bisa bergerak. Berarti apa itu? Benda hidup. batu Karena benda ada dua ya. Berarti ada Iya. benda hidup dan tidak hidup. Wah, materi ini berkaitan dengan benda hidup dan tidak hidup atau komponen hidup dan benda tidak hidup. Materi apa ya kira-kira? Enggak tahu Bu. Wah, nggak tahu ya. Makanya. Kan belum dikasih tahu Ya, Bu. makanya itu ya. Benar semuanya. Sebentar, Ibu. Share screen dulu. Ya. Biar kalian tahu. Iya. Sebentar, Nggih. Ibu. Sampai kabel Mas.
Sudah nampak belum? Belum, Bu. Proses. Oh, sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Bentar, masih muter-muter nggih. Namanya Bu Pipit itu ya, yang panjang. Ya. Itu kok bisa dipanggil Pipit, Bu? Itu ada namanya Pipitnya loh. Oh iya, Bu Wah, Pipit. gini. Inspirasi dengan burungnya. Aduh, mungkin itu. Nah, nanti itu namanya dibicarakan di belakang aja ya. Ya, Bu. Ini tadi kan Ibu bilang ada materi tentang benda hidup dan komponen hidup. Ya, jadinya kita membahasnya tentang ekosistem. Sistem. Ya, pintar. Sebelumnya masuk ke materi, Ibu pembahasan tentang apa yang akan kalian nantinya pelajari ke depannya ya, yaitu tentang KI. Di sini memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Ini kalau dari indikatornya yang nantinya kedepannya kita pelajari yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponennya. Dan nanti kalian di pembelajaran paling akhir yaitu tentang menyajikan karya menunjukkan interaksi antar komponen-komponen ekosistem. Nanti ini kalian membuat sebuah karya ya. Sedangkan untuk indikatornya kalian nantinya akan menganalisis komponen-komponen dan bentuk interaksi ekosistem, memberikan contoh-contoh komponen biotik dan ekosistem, serta menganalisis informasi data dari berbagai sumber komponen dan interaksi dalam ekosistem. Tujuannya kalian dalam pembelajaran ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem, memberikan contoh komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem, menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang komponen dan interaksi dalam ekosistem. Dengan berpikir dan berperilaku kritis, kreatif, mandiri, jujur, aktif, santun, bekerja sama, dan disiplin. Nanti ini ke depannya seperti ini ya. Kalian harus dalam pembelajaran itu harus kritis, kreatif, bisa mandiri, jujur dalam pembelajaran, apalagi nanti dalam kalian mengerjakan ojo nyontoh wae ya. Dan bekerja sama. Dan sedangkan nanti penilaiannya yang Ibu akan, di sini penilaian di sini nanti dalam pembelajaran ini ada 3, yaitu sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian kemampuan atau keterampilan. Penilaian sikap meliputi religius, disiplin, peduli, teliti, berani, berpendapat, kerjasama, tanggung jawab, toleran, mandiri. Wulandari ngantuk? Iya Bu, dikit. Sakit. Tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Bu. Ngapain aja?
Main game, Bu. Menghasilkan tidak? Tidak, Bu. Lah kok gitu kok melek nganti malam iki lah opo? Saya lanjut ya. Penilaian pengetahuan. Yaitu penilaian pengetahuan menggunakan dua, yaitu penilaian ganda dan uraian singkat. Nah, kok hilang ya? Dan keterampilan nanti pada saat kalian diskusi itu ya, Ibu akan menilai apa saja yang kalian kerjakan. Ini muncul juga penilaian dalam kalian diskusi, nanti diskusi kalian ikut berpikir atau tidak, atau cuma nimbrung atau urun nama, biasanya seperti itu. Dalam pengerjaan LKPD yang nanti akan Ibu berikan, yaitu jawabannya seperti apa, lengkap tidaknya. Yang terakhir yaitu pada saat presentasi hasil diskusi. Pada saat presentasi, kalian ikut presentasi atau cuma diem, berdiri, biasanya seperti itu ya. Itu juga ada nilainya. Selanjutnya kita ke materi. Nah, di sini ada gambar, ada 4 gambar. Ada sawah, danau. Ini gambar apa ini kira-kira? Yang ada ikannya ini apa? Yang mana, Bu? Ini loh yang ada gambarnya, laut, sungai. Biasanya kalau tadi dikatakan ada yang hidup dan tidak hidup. Kalau di sawah yang hidup itu apa saja? Komponen yang hidup. Padi, Bu. Padi. Rumput. Ada rumput, ya. Terus hewan kecil, Bu. Iya. Ada tikus, Bu. Tikus, wah iya itu. Betul itu. Banyak sekarang. Kalau danau, Oh, malah urung rono. Ikan itu. Ikan itu, Bu. iya. Terus apa saja? Terus itu ada tumbuhan itu di sampingnya. Ada matahari. Kalau matahari itu hidup dan atau tidak hidup? Ikan hidup, Bu. Oh iya, tahu bukan makhluk hidup ya. Bukan, Bu. Kalau ini di laut, Bu Rina berisik aja, Bu. Oh, maaf, Bu ya. Rina, iya. Rina, Bu, gangguin saya. ngobrol Bu. apa? Yang diobrolkan apa, Rina? Anu itu masa ngomongin berat badan ya, Bu? Berat badan. Kalau itu saya yo kalah. Ya. Ya, lanjut ke sungai. Sungainya bagus ya. Di tempat saya tidak ada yang seperti ini. Kalau tempat Sama, kalian Bu. bagaimana? Nggak ada, Bu. Sudah Nggak ada kotor. airnya, Bu. Nggak ada airnya. Ini sudah ada ada hujan gini, masa nggak ada airnya? Lewat Airnya doang, hilang, Bu. Lewat Airnya doang. hilang. Lewat ke tempat yang Lewat lain. ke tempat yang lain. Ini di sini ada batu, ada tanaman ya, ada air. Nah, tadi Ibu kalian juga mengatakan makhluk hidup dan benda tidak hidup. Apa yang dikatakan makhluk hidup? Di sini yang dikatakan dengan makhluk hidup dalam ekosistem yaitu atau bisa disebut juga dengan biotik. Sedangkan yang tidak hidup yang bisa dikatakan dengan abiotik. Dari kata a yang berarti tidak dan biotik adalah makhluk hidup. Berarti dia tidak makhluk hidup atau tidak hidup. Tadi contohnya banyak ya. Ada matahari, batu. Terus itu kalau di laut apa saja tadi? Kalau di laut ada airnya ya. Dan banyak lagi. Nah, nih. Selanjutnya, karena kita pembahasannya tentang biotik dan abiotik yang ada di ekosistem,
Ibu mau kasih kalian nanti ke lembar peserta didik. Tapi sebelumnya Ibu bagi dulu ya kelompoknya. Cari, mau Ibu bagi atau kalian cari kelompok sendiri ini? Bagi aja, Bu. Dibagi saja biar Bu, biar cepat Bu. Biar cepat. Ya. Ya, sik. Kelompok 1. Alif. Rina. Rina nih double ya. Rina double di kelompok 1 ya. Ritia. Ada Rina double, Bu. Oh, ini Rina. Oh ya, Rina W sama Rina A. Rina A, ya. Ya. Kembar itu Bu. Kembar beda bapak, beda ibu ya. Ritia. Suparmi, untuk kelompok 1 ya. Yang kelompok 2, Siti Muslihati, Wulandari, Wahyuning, Woro, Yanuar. Sudah ya? Ada yang belum? Ada yang belum? Saya sebutkan. Ya semua Bu. Ya semua ya. Ya ini berarti setelah saya bagi silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Gak usah rame kalau kelompokan. Duduknya yang bagus. Sudah? Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah, Bu. Ya. Bu. Untuk yang pertama dari Ibu terangkan dulu tujuan dari kalian nanti mengerjakan LKPD ini. Kalian mampu mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, nantinya kalian mampu menganalisis komponen dan interaksi yang terjadi pada ekosistem. Yang keempat, kalian nanti mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di ekosistem yang mengalami ketidakseimbangan antar komponennya. Yang kelima, yaitu mengaitkan hubungan antar komponen dalam ekosistem dengan permasalahan yang terjadi di ekosistem tersebut. Dari petunjuk petunjuk penulisan nanti kalian mengisi identitas, membawa alat dan bahan-bahan, komponen, mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem. Kalian nanti dapat menganalisis komponen interaksi yang terjadi pada ekosistem. Kalian permasalahan ekosistem yang mengalami ketidakseimbangan. Mengaitkan hubungan antar komponen ekosistem. Langkahnya tadi udah ya. Nah ini ada di sini ada wacana. Tadi yang dikatakan sama Sirina Widyastuti, di sawah banyak tikus. Nah ini saya tak kasih permasalahan tentang hama tikus yang ada di sawah. Ini di sini di NTT para petani merasa khawatir karena jagungnya habis diserang oleh hama tikus. Tuh, dari ini bisa dibaca ya di LKPD-nya. Oh iya, belum Ibu bagi nggih? Iya, Bu. Bagi dulu nggih, lupa Saya saya. nunggu-nunggu, C. Oh iya, Ibu. Lupa Ibu. Ya, tak bagi dulu. Ya. Nah, itu dibaca
tentang wacananya. Terus kalian menyelidiki. Kenapa kok tikus menyerang jagung? Tuh ya. Tak kasih waktu 10 menit cukup. Cukup, Bu. Cukup. Ya. Cukup. Sudah? Belum, Bu. Belum, ya. Bu, izin ke toilet sebentar ya, Bu. Ya, toilet tuh ya. Iya, Jangan Bu. nongkrong lo ya. Boten, Bu. Biasanya seperti itu izinnya ke toilet, tapi nongkrong lihat anak olahraga. Atau ke kantin. Kantin, Bu. Nah, kalau ke kantin, sekalian temennya disejajakan ya. Saya juga. Pak Alif, maaf, Alif sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah. Yuk. Silakan. Presentasi ya. Siapa yang mau presentasi? Dari kelompok 1. Ya, saya, Bu. Oh, Alif. Ya. Silakan. Tadi soalnya mana, Bu? Soalnya di situ kan ada. Oh iya. Langsung jawab ya, Bu. Iya. Ya. Yang pertama, itu karena ratusan hektar tanaman padi dan jagung di Nusa Tenggara Timur diserang hama tikus. Akibatnya para petani di wilayah tersebut terancam gagal panen. Nah, bagaimana cara mengatasi hama tikus? Yang pertama, mengoptimalkan siap siaga. Yang kedua, menyiapkan pestisida. Yang ketiga, menyiapkan jebakan hama tikus. Nah, solusinya yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dari rumusan masalah bisa menggunakan racun tikus, lalu pengasapan pada lubang-lubang tikus, pemasangan pagupon atau rumah burung hantu sebagai predator alami tikus, dan bisa juga perburuan tikus dengan senapan angin. Nah, yang keempat, yang menyebabkan populasi tikus adalah tersedianya pakan, yaitu padi dan jagung banyak, kurangnya spesies yang memakan tikus. Itu, Bu. Ya, terus itu yang komponen apa saja yang kamu dapatkan dari kamu yang ke sawah itu? Ya, jagung itu termasuk biotik, rumput Ya. biotik, belalang biotik, tikus biotik, nah, batu abiotik. Gitu, Bu. Ya. Gimana kelompok yang lain? Setuju? Atau ada tanggapan, ada komentar dari kelompok 1? Setuju, Bu. Ya. Bagus ya dari jawabannya Mas Al. Bu. Ya. Selanjutnya kelompok 2, ayo. Siapa? Ini kelompok 2 siapa? Loh, tadi Wulandari sudah masuk belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Kamu izin masuk enggak izin ini? Maaf ya, Bu. Ya, dibaca itu Wulan. Hasil diskusimu dengan temanmu itu dibaca. Yang nomor berapa, Bu?
1 sampai 4 ya. Tuh, kamu kan kelompok 2. Dibaca. Saya ya, Bu. Ikut mengerjakan tidak tadi? Saya belum, Bu Siti. Saya belum, Bu Siti aja, Bu. Oh, Bu Siti aja. Kurang nama tok iki mesti ya. Ayo, siapa yang mengerjakan tadi kelompok 2? Saya, Bu. Iya. Yang soal nomor 1 itu dampak apa yang terjadi apabila serangan hama tikus menyerang tanaman padi dan jagung. Kemudian yang nomor 2, berdasarkan permasalahan yang perlu dipecahkan adalah kelangkaan musuh alami atau predator. Dalam artian di sini tikus disebabkan oleh perilaku masyarakat yang gemar membunuh atau memburu ular atau bisa burung hantu untuk dijadikan peliharaan, bahkan makanan. Maka dari itu terjadi peningkatan populasi tikus di sawah. Untuk yang nomor 3, solusinya dilakukan adalah dengan menjaga kelestarian komponen ekosistem tersebut, misalnya tidak memanfaatkannya secara berlebihan. Untuk yang keempat, terganggunya keseimbangan ekosistem, terganggunya kegiatan manusia yang bergantung pada komponen ekosistem. Ini ada komponen, nama komponennya, kemudian jagung itu masuknya biotik, kemudian padi masuk, jagung itu produsen, Bu, padi itu komponen biotik masuk produsen, peranannya ular biotik, konsumen, kemudian tikus itu biotik, peranannya konsumen, katak biotik, peranannya konsumen, cacing biotik, peranannya pengurai, dan ada air, Bu, itu komponen abiotik. Sudah, Bu. Bagus semuanya ya jawabannya ya. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Kalian jawabannya bagus-bagus. Untuk lebih menguatkan dari jawaban dari kalian, Ibu putarkan video dulu. Bisa tidak ini ya? Belum, Bu. Belum. Belum. Sudah, Bu. Ya, Tapi ya. enggak ada suaranya ya, Bu? Enggak ada suaranya. Nggak ada, Bu. Tapi ada tulisannya ya. Ada, Bu. Iya, mungkin karena sinyal dan laptopnya yang itu sambil saya ya ini tadi ya suaranya saya gantikan berarti ya komponen biotik yang tadi adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sementara itu komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang terdiri atas tanah, air, udara, cahaya, suhu dan iklim. Mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh berkembang dan mengalami perubahan. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik terdiri atas tadi prosuden, konsumen, pengurai.
Di sini pertama produsen. Nah, produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau memiliki fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut autotrof, yaitu konsumen. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen karena keduanya tidak bisa membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof. Yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan memperoleh makanan dengan menguraikan organisme yang telah mati. Oke, tadi ya sedikit dari video yang telah Ibu putar. Sekarang dari hasil kalian melakukan diskusi beserta dengan video yang Ibu putar, untuk pembelajaran hari ini yang kalian dapat apa sih? Apa? Komponen abiotik dan biotik, Bu. Iya, komponen abiotik yaitu komponen yang tidak hidup. Sedangkan biotik makhluk hidup. Terus beserta interaksinya yang ada di dalam suatu ekosistem. Mereka saling berkaitan ya satu dengan yang lainnya. Setelah kita mutar video, kita membuat refleksi, terus Ibu pengen tahu dari kalian diskusi tadi, melihat video, pengen tahu kalian benar-benar paham atau tidak. Nah, di sini ada Ibu, ada pertanyaan. Siapa yang mau menjawab? Kalau mau menjawab, Ibu tambah nilai. Minta 5 apa 10? Ada yang berani menjawab? Bu, yang poin E itu apa ya, Bu? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya. Melakukan penebangan pohon yang diimbangi dengan penanaman kembali. Jawabannya E bukan B. Ada yang lain? Atau jawabannya sama? Jawabannya A kali, Bu. Apa? A. A. A atau E ya, Bu. Tapi saya bingung, Bu. Ya, Saya A Bu, aja, Bu. antara A sama E, Bu. Kalau A saya sama pilih E, Bu. Kalau menjaga di sini adalah karena sepertinya karena ulah manusia. Karena ulah manusia biasanya itu adalah penebangan pohon yang tidak itu ya. Pokoknya asal tebang gitu aja ya, tidak ada aturannya. Ya, benar jawabannya si Mas Januar. Bagus ya. Pertanyaan yang kedua, siapa? Mas Januar dapat ya? Tadi minta 10 apa? 5, Mas? Saya mintanya 100, Bu. 100 yo. Jangan nah. Ayo ini. Siapa? Bu, udah mau jam istirahat. Ya, ini tinggal 1. Bu, tinggal 5 menit, Bu. Kita Ya. istirahat. Ayo. Yang 1 ekor burung, Bu. Ah iya, ulah jawabannya Pak maaf. Januar terus ya yang dapat nilai ini ya. 200. Oke. Baiklah. Karena terima kasih untuk pembelajaran hari ini.
Jangan lupa untuk materi selanjutnya dibaca ya, yaitu tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Saya akhiri untuk pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak